Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iis Parida dalam IP Channel dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk materi tersebut, simaklah video berikut ini. Pada materi kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu kompetensi dasar 3.13 yaitu menemukan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat memahami buku fiksi dan non-fiksi, dapat mendata subbab buku, rincian isi buku, dapat menentukan tokoh, rentetan peristiwa atau alur, latar, amanat yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku adalah jendela dunia yang akan memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas bagi pembacanya. Semakin banyak membaca, maka pengetahuannya pun semakin bertambah. Pengetahuan salah satunya didapat dengan cara membaca buku. Buku ada dua macam, ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku hiburan yang memiliki manfaat, bersifat menghibur, serta mendidik, dan terdapat pengalaman hidup yang dapat diambil bagi pembacanya. Cerita yang disampaikan dalam buku fiksi bukanlah cerita yang sebenarnya, namun sebuah hayalan yang terdapat di dalamnya. Terkadang ada cerita yang benar terjadi, tetapi tetap dalam penyampaiannya sering diselipkan kata-kata yang memiliki gaya bahasa dari pengarangnya yang bersifat bukan sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi di sini adalah sebuah buku yang dibuat berdasarkan fakta yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Contoh buku non-fiksi yaitu buku referensi, karya ilmiah, buku pelajaran, modul, biografi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang marilah kita memahami buku fiksi dan non-fiksi, yaitu dengan melihat persamaannya dan juga perbedaannya. Apa persamaan dan perbedaan dalam buku fiksi dan non-fiksi? Nah, sekarang marilah kita memahami unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan persamaan dan perbedaannya. Unsur-unsur fiksi seperti apa dan non-fiksi seperti apa? Sekarang lihat persamaannya, buku fiksi dan non-fiksi. Dilihat dari segi judul dan cover buku. Nah, di sini memiliki kesamaan. Buku fiksi memiliki cover buku dan juga judul, dan non-fiksi pun memiliki judul dan cover buku. Keduanya sama memiliki kesamaan. Nah, di sini judul dan cover buku itu menunjukkan seperti apa isi yang ada di dalamnya, sehingga orang itu tertarik untuk membaca dengan melihat buku dari tersebut, yaitu dilihat dari segi judul dan cover bukunya. Berikutnya mengenai bab dan subbab. Pada fiksi dan non-fiksi sama memiliki bab dan subbab. Cuman yang membedakan kalau dalam buku fiksi dari bab 1, bab 2 dan atau bab 1 dari subbab-subbabnya ini lanjut ke bab 2 dan subbab-subbabnya lanjut ke bab 3 dan subbab-subbabnya itu memiliki hubungan yang sama dengan bab 1, bab 2, bab 3, dan dalam cerita tersebut mengenai satu buah tokoh cerita, karena di dalamnya ada tokoh, ada alur dan sebagainya. Di sini ada berhubungan dari bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Jadi antara bab 1 dan subbab-subbabnya dan yang kedua dari bab kedua dan subbab-subbabnya dan seterusnya itu ada hubungan dari bab 1. Jadi secara berurutan dari bab 1 dan bab 2, bab 3 itu semuanya menjadi satu buah cerita, cuman dibedakan dalam tiap bab dan subbab. Selanjutnya adalah mengenai bab dan subbab cerita buku non-fiksi. Berikutnya adalah bab dan subbab pada
non-fiksi. Bab dan subbab pada non-fiksi di sini dalam satu buah bab 1 dan subbab-subbabnya, bab 2 dan subbab-subbabnya itu ada yang berurutan. Contohnya dalam biografi, kisah sejarahnya tentunya akan berurutan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Tetapi dalam bidang buku, contoh dalam bidang pelajaran antara bab 1 dan subbab-subbabnya dan bab 2 serta subbab-subbabnya belum tentu ada keterkaitan antara bab 1 dan bab. Jadi persamaannya buku fiksi sama memiliki bab dan subbab, dan buku non-fiksi pun sama memiliki bab dan subbab. Jadi kesimpulannya, buku fiksi dan buku non-fiksi memiliki kesamaan, yaitu kesamaan memiliki judul, memiliki cover buku, memiliki bab dan subbab. Selain persamaan, ada juga perbedaan dari unsur-unsurnya ya, perbedaan dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita perhatikan, dalam buku fiksi, yang nomor satu tidak perlu fakta dan data akurat karena di dalam buku fiksi itu berupa hayalan, sedangkan non-fiksi memerlukan fakta dan data yang akurat karena ini cerita yang sebenarnya. Yang nomor 2, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi adalah bahasa sehari-hari, sedangkan dalam buku non-fiksi adalah bahasanya bahasa baku atau sering juga disebut bahasa resmi yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya yang nomor 3 adalah isi cerita dalam buku fiksi. Isi ceritanya bersifat menghibur. Sedangkan non-fiksi dalam isi buku ceritanya yaitu memberikan informasi. Jika kalian membaca dari buku non-fiksi, maka informasi di situ mengenai cerita yang sebenarnya itu akan didapat. Selanjutnya yang nomor 4 bersifat subjektif. Dalam buku fiksi, sifat subjektifnya ada di sana karena bagaimana pengarang itu mengembangkan sebuah karangannya, mengembangkan imajinasinya itu sesuai dengan kehendak pengarang. Tetapi dalam buku non-fiksi yaitu bersifat objektif. Dikatakan bersifat objektif itu apa kata pengarang itu yang diceritakan sesuai juga dengan fakta yang ada dan sesuai juga dengan pemikiran orang lain. Jadi bukan hanya pemikiran sendiri saja. Jadi tidak bertentangan apa yang kita sampaikan oleh diri sendiri sama juga dengan pemikiran orang lain dan sama juga dengan data dan faktanya. Maka yang non-fiksi dikatakan perbedaan dengan itu yang fiksinya bahwa yang non-fiksi bersifat objektif. Yang kelima, fokus pada sisi dalam. Dikatakan fokus pada sisi dalam di sini, yang buku fiksi fokus pada bagian dalam di sini adalah fokus kepada dari dalam diri pengarang itu sendiri. Diri pengarang punya kebebasan berekspresi tanpa melihat apakah bagian luar sama dengan pemikiran kita atau tidak. Karena di sini bersifat subjektif. Jadi pengarang fokus kepada bagian dalam saja tanpa melirik bagaimana fakta yang ada di luar, apakah perlu adanya kesamaan atau tidak. Di sini pengarang memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ceritanya. Sedangkan pada buku non-fiksi bagian 5 yaitu fokus pada bagian luar. Walaupun dia pun itu yang mengarang cerita tersebut, yang menulis cerita tersebut dalam buku non-fiksi, tapi tetap dia harus fokus bagaimana di luar sana dengan pemikirannya itu harus sama dengan kita dan harus sama dengan pengarang dan harus sama juga dengan data serta fakta yang ada di luar sana. Sehingga jika orang membaca buku yang kita buat itu sesuai dengan akal pikiran yang benar, dia dapat memikirkan, dapat memahami, dapat mempraktekkan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jadi tidak keluar dari informasi buku yang dibaca oleh mereka. Maka perbedaannya, maka buku fiksi itu fokus ke dalam sisi pengarang,
pembuat buku, sedangkan buku non-fiksi bukan hanya pengarang saja, tetapi yang lain juga. Di sana harus memiliki kesamaan pemikirannya, karena dalam buku non-fiksi harus sesuai dengan fakta dan data yang akurat. Jadi kesimpulan unsur-unsur buku fiksi yaitu 1 judul, 2 adanya cover buku, yang ketiga ada bab, lalu subbab, yang nomor 5 tidak perlu data yang akurat, yang keenam bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari, lalu bersifat subjektif, lalu menghibur, dan isi buku fokus pada sisi dalam pengarang. Jadi dalam diri pengarang itu sendiri, tidak melihat bagaimana pemikiran orang lain, cara membuatnya di sini mengenai isinya. Jadi tidak melihat tentang itu. Jadi fokus pada diri dalam pengarang tersebut. Berikutnya kesimpulan unsur-unsur buku non-fiksi dari yang telah dibahas tadi. 1 adanya judul, 2 adanya cover buku, yang ketiga adanya bab, lalu subbab, lalu diperlukan data dan fakta yang akurat, serta bahasa resmi, bersifat informatif dan objektif, lalu isi buku fokus pada bagian luar dari diri dalam pengarang itu sendiri. Semoga dipahami unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Demikianlah materi buku fiksi dan non-fiksi dalam segi unsur-unsurnya yang tadi telah diterangkan. Yang pertama mencari perbedaan dan persamaannya, lalu disimpulkan yang mana bagian unsur-unsur buku fiksi dan yang mana unsur-unsur buku non-fiksi. Dilihat dari segi persamaan dan perbedaannya yang telah disatukan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya, dan juga mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.